Halo, selamat datang di podcast gua hari ini. Sebelumnya ini adalah podcast pertama gua ya, jadi salam kenal dulu deh. Eh, Kenapa gua mau mulai podcast ini? Gua bakal jelasin. Oke, gua orangnya ini introvert, yang artinya untuk orang introvert itu lebih suka melakukan apapun sendirian. Misalnya nih, di saat semua lagi di luar, lagi bercanda, atau lagi main-main, gue lebih suka di kamar sendirian. Mungkin main gitar, apapun lah, yang penting sendiri, nggak ada yang ganggu. Sebagai seorang introvert ini, gue banyak mikir ya dalam kepala gue tentang apapun. Misalnya pas malam, gue sebelum tidur biasanya nutup mata lalu mikirin nih, misalnya apa sih yang bakal dilakuin sama seekor panda kalau disatuin sama kandangnya dengan rusa. Mereka bakal berteman gak sih? Atau mereka bakal berkelahi? Soalnya mereka itu dari spesies yang berbeda. Bisa dibilang sangat-sangat berbeda. Hal-hal kayak gitu yang bakal gue putarin di otak gue sebelum tidur. Nah itu kalau gue introvertnya gitu. Gue mikir nih, kalau gue bagiin cerita-cerita gue gimana ya ke teman-teman sekalian tentang point of view gue atau cerita-cerita yang ada di kepala gue bakal bagiin ke teman-teman sekalian. Jadi itu alasan gue buat bikin podcast ini. Oke, jadi tema yang gue angkat ini cukup sering ya saya dengar di kalangan orang yang sedang bekerja atau yang sedang stres atau menghadapi banyak masalah. Ini kayak misalnya lo lagi di kamar terus baik pikiran lo bakal mikir nih tentang topik ini yang bakal gue ngomongin. Jadi topik ini adalah kangen gak sih sama masa kecil kalian? Jadi kayak dari beberapa kalian pasti yang sekarang nih mungkin menghadapi banyak masalah pasti bakal bilang, mau gue kangen banget sih sama masa itu. Soalnya pas gue kecil gue gak perlu mikirin tentang apapun. Gue gak perlu mikirin tentang duit, gak perlu mikirin tentang apapun lah. Kayak perasaan teman, kalau gue ngomong mereka bakal care gak ya? Eh, Mungkin ada beberapa orang juga yang bilang lebih enak sih masa sekarang, gue lebih bebas ya. Kalau gue termasuk orang yang kangen banget sama masa kecil. Soalnya di masa itu, gue nggak perlu mikirin perasaan teman pas gue mau ngomong apapun. Soalnya nggak bakal diambil hati. Gue pernah nih ngomong ke teman gue, wah muka lu burik, cuma diketawain. Dan gue juga kangen sih bakal dikasih perhatian sama semua orang. Soalnya apapun yang lo lakuin itu bakal jadi hiburan buat mereka. Dan pastinya lu seneng pas liat mereka ketawa. Jadi gue kan lahir dari keluarga yang kelas menengah ya. Ya yang artinya cukup lah ya buat makan sehari-hari dan untuk sekolah. Dulu gue setiap pulang sekolah bakal dijemput sama bokap gue. Bokap gue pakai motor. Gue pengen banget sih duduk di belakang sambil meluk bokap gue dari belakang ya. Tapi karena bokap gue nggak bolehin, jadi gue duduk di depan sambil yang kakinya dilipat itu loh. Jadi habis dijemput biasanya kami ke toko. Di toko itu bisa dibilang ya gue sehari-hari gue di sana. Jadi kayak gue di toko dari pulang sekolah ya sampai tutup toko gue di sana. Jadi gue pulangnya malam.
Gue makan, mandi siang, tidur siang, makan siang, semua di sana. Di toko itu pernah gue sekali lagi tidur siang di kasir. Kasir gue kecil ya. Kasir loh, kasir bukan kasur. Kasir gue itu kecil, yang cuma sebesar satu ranjang hotel kali ya. Jadi gue tidur di pojoknya beralaskan kardus. Itu udah nyaman banget. Terus bantalannya gue pakai tas gue. Ini kan gue lagi tidur siang nih. Terus pas lagi tidur ada anak dari toko sebelah datang. Dia tuh cewek ya. Dia lebih kecil dari gue. Gua BTW gue pas itu masih kecil ya, mungkin SD kelas 1. Terus anak yang datang itu cewek, belum sekolah mungkin. Dia kayak masih kecil bang, masih kecil banget lah. Dia datang lalu naik ke kasir gue kebangun pas pas gue buka mata, dia posisinya di samping kepala gue, kayak lagi jongkok gitu. Terus dalam keadaan masih setengah sadar, gue bingung dong. Ini anak ngapain lagi? Terus 2 detik kemudian, tiba-tiba ada air. Gue kaget dong. Dia pipis anjir. Dia pipis di kepala gue. Parah nggak tuh anak? Akhirnya gue teriak dong. Terus nyokap gue langsung datang dan cuma diketawain. Nggak dibantu. Terus gue nangis, nangis banget. Sampai ke sampai satu toko kedengaran, terus karyawan gua panggil eh, nyokapnya anak ini, nyokapnya datang terus sambil minta maaf ke nyokap gua kan. Gua nangis sambil jalan ke WC, terus gua dimandiin sama nyokap gua. Gua kalau mikir masa itu kadang ketawa sendiri sih, soalnya gua bayangin gua lagi dimandiin sama nyokap gua di WC sambil nangis karena abis dipipisin anak kecil. Abis itu pas pulang gue cerita ke nenek gue dong. Nenek gue cuma ketawa dan bilang ya udah nggak apa. Gue sayang banget sih ya sama nenek gue. Soalnya gue bisa dibilang cucu emas. Which is di antara semua cucunya gue yang paling disayang. Soalnya gue ya udah paling kecil dari semua cucunya. Kalau di rumah gue nangis pasti yang duluan show up nenek gue. Lalu tanya, kenapa sih? Terus bakal dipeluk gitu. Itu bakal senang banget sih gue. Gue yang bakal selalu dimanjain. Jadi pas gue kecil semuanya itu indah banget. Gue yakin lo juga pasti gitu masa kecilnya. Kayak masa dimana lo ya melihat hal-hal baru ya. Dan semuanya tuh tampak menyenangkan. Tiap harinya nggak ada yang perlu dipikirin ya. Dan akhirnya gue sampai di turning point. Ya, turning point. Nah, turning point yang gue maksud ini, gue bakal jelasin. Turning point ini masa dimana jiwa lu mulai berkembang dan bisa mulai berpikir. Nah, dalam artian dimana lo mulai nyadar kok situasi udah berubah. Dan bisa dibilang itu masa puber ya. Jadi gini, gue ngalamin masa turning point gue di tahun 2012. Gue gak inget tepatnya kelas berapa, tapi SD kelas 6 gitulah ya. Everything seems fine, oke? Okay? Gue kan tinggal satu rumah bersama 3 kepala keluarga lainnya. Tiap malam kami pasti ada yang namanya kumpul bareng. Di kumpul bareng itu semuanya pasti kayak senang banget. Kumpul bareng itu semua dilakukan setelah pulang dari kerja ya. Semua pulang dari kerja, 4 bapak-bapak dan 4 ibu-ibu serta nenek gua. Jadi totalnya mungkin kayak 9 orang. Terus anak-anak pada main di belakang di tempat lain. Terus semuanya lagi ngomong-ngomong gitu ya. Ngomong apa sih yang terjadi hari ini? Lo ngasilin duit berapa hari ini? Oh lo ngapain aja hari ini? Kayak gitu kan. Terus
Em, ya anak-anak pada main dan yang tua ngomong sambil makan. Semua ini nih kayak udah mulai berubah ya. Pas nenek gua mulai sakit, dia dibawa ke luar negeri untuk check up rutin. Nenek gue sering keluar buat check up selama bertahun-tahun ini, beberapa tahun ini. Maksudnya kayak dari 2010, 11, 12. Jadi jadi kami semua nih mikir gitu, gak ada hal yang berbeda lah ya. Pas di luar negeri nenek gue dinyatakan kalau lambungnya itu robek. Jadi mau gak mau harus segera dioperasi. Nah, kemungkinan berhasilnya itu sangat kecil kalau kata dokter. Tapi kalau dibiarin juga bakal lebih kasihan sama nenek gue. Jadi semua sepakat dong untuk menjalani operasi buat nenek gue. Dan setelah berjam-jam melakukan operasi dan akhirnya dinyatakan sedang koma. Semuanya jadi panik dan berdoa agar nenek gue bisa berhasil dengan operasinya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Nenek gue dibawanya ke peristirahatan selamanya di surga sana. Jenazah nenek gue itu tuh dibawa pulang ke Indo, terus dimakamkan. Malam setelah pemakaman itu, gue ngerasain vibes yang berbeda banget. Itu tuh bener-bener beda ya. Yang dulunya di rumah itu sebelum jam 11, itu tuh pasti masih ramai banget. Nah sekarang gue jam 9 aja udah nggak ada lihat orang satupun. Cuma gue sendiri eh, lagi cari teman main ya. Jadinya semua orang bersembunyi di kamar masing-masing. Jujur gue saat itu sedih banget ya. Dari saat itu turning point gue terjadi. Hari demi hari itu keluarga kami yang ramai dari 4 kepala keluarga deh hidup dalam satu atap ya. Sekarang masing-masing udah pindah keluar. Jadinya hidup sendiri-sendiri. Dari sana semua tuh udah mulai beda. Kayak gak ada teman main, ngelakuin apapun sendiri. Lama-lama gue makin terbiasa. Jadi kalau gue ditanya kangen gak sih sama masa kecil, gue pasti bakal langsung flashback sih ke masa dimana gue berlari-larian sama sepupu-sepupu gue. Dan gue bakal jawab kangen. Kangen banget. Tapi seperti yang dikatakan orang sih, life must go on. Jadi buat kalian yang masih punya keluarga yang happy banget, syukurin deh. Apapun yang kalian punya itu harus disyukurin. Soalnya di bawah kita masih ada yang lebih di bawah. Jadi sekian dulu ya buat podcast pertama gue ini. Terima kasih.